Hersman Munarif dari Forum News Network. Presiden Jokowi sampai sekarang bukan presiden ya, saya salah nyebutnya karena memang Pak Jokowi ini sampai sekarang masih berlagak seperti seorang presiden ya, acting like presiden gitu ya. Makanya mohon maafkan saya kalau salah menyebutnya. Tapi kendati Pak Jokowi itu masih terus lagak seperti presiden-presidenan karena kalau kita amat terus melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan belusukan seperti waktu dia masih sebagai presiden, ada tanda-tanda yang sangat jelas bahwa dia bakal kesepian karena terisolasi bukan hanya di komunitas elit politik di Indonesia tapi juga di komunitas internasional. Tapi kalau komunitas internasional saya kira nggak persoalan lah buat Pak Jokowi. Ya indikatornya kalau komunitas internasional itu kan sekarang Pak Jokowi dinobatkan sebagai salah satu nominator atau finalis sebagai pemimpin yang terkorup di dunia. Jadi kemana-mana stempel itu akan melekat pada Jokowi. Kendati sekarang ini terlihat sekali bahwa para pendukungnya itu berusaha keras untuk downgrade OCCRB itu yang lembaga yang memberikan gelar itu kepada Jokowi. Yang kedua, kalau dari sisi komunitas di dalam negeri itu terlihat setidaknya pada akhir tahun lalu ketika para mantan gubernur di Jakarta itu berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta menyambut ulang tahun ke-500 DKI. Ini masih nyebutnya DKI ya. Ya di Jakarta lah gitu ya. Ternyata Pak Jokowi itu satu-satunya gubernur yang masih hidup yang tidak hadir. Dan ada momen yang paling banyak mendapat sorotan dari publik itu ketika Anies dan Ahok itu duduk bersebelahan dan mereka terlihat sangat mesra gitu ya. Tangan Ahok ada di memegang pahanya Anies dan sambil bersik-bisik. Kemudian ketika wartawan penasaran bertanya pada keduanya, apa sih yang mereka omongin begitu dan katanya tunggu kejutan nanti di awal tahun. Dan awal tahun itu kan sekarang ya. Jadi kita tinggal menunggu kejutan seperti apa karena tandanya ini sangat terlihat ini buntut dari pilkada serentak yang dilaksanakan di Jakarta. Karena jagoan yang diusung oleh Jokowi itu kemarin kan yakni Ridwan Kamil dan Susono itu kalah oleh pasangan yang diusung oleh PDIP yakni Pramono Rano dan didukung oleh Anies Baswedan. Ini posisinya jelas ya. PDIP sekarang jadi musuh utama, musuh politik utama dari Jokowi. Anies Baswedan itu musuh yang lebih duluan, lebih musuh utama yang lebih dulu dibandingkan PDIP bagi Jokowi itu dari dalam negeri. Sementara dari ini levelnya level dalam negeri tapi level kepala daerah. Bagaimana dengan level presiden? Kan tadinya ada ide dari Pak Prabowo itu membuat presidential club gitu. Ini tempat berhimpunnya para mantan-mantan presiden dan wakil presiden yang kemudian nantinya mungkin diharapkan dapat membantu Pak Prabowo untuk memimpin, untuk memberikan nasihat-nasihat itu. Tapi saya kira dengan konstelasi sekarang ini nggak mungkin lah para presiden itu, mantan presiden itu kemudian dan wakil presiden itu bisa duduk dalam satu ruangan. Apalagi kalau kemudian seperti yang digadang-gadang oleh para pendukungnya Pak Jokowi pada waktu itu Pak Jokowi yang menjadi ketua dari presidensial club itu. Oke, mari kita bahas dua fenomena tadi, dua fakta-fakta politik itu dan kemudian mengapa saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Jokowi ini akan menjadi seorang mantan presiden dan juga mantan gubernur Jakarta yang terisolir dan kesepian. Hal itu terlihat kemarin ya, misalnya Pak Jokowi itu termasuk yang diundang. Sampai sekarang ini kan yang masih hidup itu mantan gubernur Jakarta itu ya antara lain yang paling senior sekarang tentu Pak Sutioso. Di bawah Pak Sutioso itu penggantinya adalah Foke atau Fauzi Bowo dan barulah setelah itu digantikan oleh Joko Widodo dan dari Joko Widodo kemudian sempat sebenarnya ini sementara saja Ahok itu sempat menjadi gubernur juga ketika Jokowi itu terpilih menjadi presiden dan ketika Ahok menjabat sebagai gubernur dan dia terbelit kasus penghinaan agama kan kemudian dia ditahan dan dilanjutkan gubernurnya itu dijabat oleh Jarod Saiful Hidayat. Nah, dari Jarod Saiful Hidayat itulah kemudian Anies Baswedan sebagai pemenang Pilkada 2017 menggantikan dia. Anies Baswedan ini dijegal oleh Jokowi dengan cara dia tidak bisa melanjutkan periode kedua karena digeserkan pilkada serentaknya dari tahun 2022 menjadi tahun 2024. Dan Anies kemudian kita tahu memutuskan dia maju pada Pilpres. Setelah itu kan diganti oleh PJ ya, pejabat gubernurnya yakni Heru Budi. Heru Budi ini adalah orang kepercayaannya Jokowi yang juga merangkap kepala sekretariat presiden
Barulah sekarang diganti oleh PJ berikutnya Teguh ya, PJ Gubernur ini. Berapa nama yang saya sebutkan tadi itu semua hadir, itu kecuali Pak Jokowi dan Heru Budi. Heru Budi berarti kalau tidak datang itu satu paket. Seperti dikatakan oleh pejabat gubernur sekarang, Pak Teguh itu dia menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah diundang, tetapi dia tidak bisa hadir karena sedang merayakan pergantian tahun itu bersama dengan warga Solo. Memang Pak Jokowi kelihatannya dia lebih memilih jalan-jalan di kota Solo, bertemu dengan warga ketimbang berkumpul dengan para koleganya yang pernah menjadi gubernur maupun PJ gubernur di Jakarta. Heru Budi, saya kira Heru Budi ini tergantung juga Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi hadir ya Heru Budi pasti hadir. Ketika Pak Jokowi nggak hadir, dia tidak akan hadir. Alasannya katanya disampaikan dia sedang merayakan tahun baru itu di kampung halamannya di Yogyakarta. Jadilah yang dijamu oleh PJ Gubernur Teguh Setiabudi itu Bang Yos, kemudian Fauzi Bowo atau Foke, dan Ahok, kemudian Jarot, Anies ya. Semua datang dan bahkan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono dan Rano Karno hadir dan sementara dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang hadir hanya Suswono. Wakil gubernur yang terlihat hadir itu Riza Patria, politisi Partai Gerindra. Nah, yang paling banyak mendapat sorotan publik itu adalah ketika Anies dan Ahok itu mereka duduk berdua dan terlihat berbisik-bisik. Ini kelihatannya foto-fotonya dan videonya banyak menyebar dan ini banyak yang kepo nih sebenarnya apa sih yang dibicarakan di keduanya itu kok sekarang mereka bisa rukun karena bagaimanapun juga Ahok dengan Anies ini kan musuh bebuyutan ya pada Pilkada 2017 yang kemudian terjadi pembelahan yang luar biasa di Jakarta dan kita tahu kemudian Ahok itu akibat dia dianggap melakukan penistaan agama dia harus mendekam di penjara dan kelihatannya ini Ahok juga merasa benar-benar dia marah dengan peristiwa itu dan narasi-narasi Ahok itu tentang Anies itu jelek sekali lah ya. Tapi kemarin itu kenapa kemudian jadi dekat itu kan yang kemudian banyak disoroti. Oh, kendati katakanlah misalnya Anies kemarin mendukung pasangan PDIP, yakni pasangan Pramono dan Rano, tetap saja ada ganjalan. Ganjalan itu terlihat setidaknya ketika PDIP pada waktu itu dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan dipasangkan dengan Rano Karno, kan Ahok yang menentang itu dan Ahoker juga menentang. Bahkan sampai ketika kemudian Anies batal yang diajukan adalah Pramono dan Rano, tapi ketika Anies menyatakan dukungan kepada pasangan Pramono Rano itu dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa exit poll-nya para pendukung Ahok itu kemudian mengalihkan dukungannya ke pasangan calon independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian suara Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu melejit dari 5-6% itu menjadi perolehan suara terakhirnya sampai 10% lebih. Ya, jadi terjadi migrasi semacam itu. Nah, kalau kemudian ternyata mereka kelihatan duduk berbincang-bincang dengan sangat mesra, dengan sangat akrab gitu, tentu menimbulkan pertanyaan karena Ahok sendiri kan belakangan ini juga terlihat sekali narasi-narasinya dia juga berseberangan dengan Jokowi. Sama seperti partai yang sekarang dia tempat bernaung yakni sebagai PDIP. Sementara Anies seperti saya sebutkan tadi sudah lama itu jadi musuh bebuyutan Jokowi. Saya kira Aniesnya sendiri tidak memusuhi Jokowi, tapi lebih pada Pak Jokowinya yang memusuhi Anies karena pada waktu Pak Jokowi menjadi presiden dia dianggap sebagai matahari kembar. Sementara dalam konteks nanti Pilpres 2029, ya Anies ini bakal jadi hambatan besar, jadi penantang besar kalau sampai kemudian dia mendapatkan tiket untuk maju Pilpres 2029 ketika Gibran Rakabuming maju. Apalagi kalau Anies kemudian ternyata misalnya maju diusung oleh PDIP itu bakal lebih seru lagi Pilpres 2029. Karena itulah kemudian wartawan menanyakan ada apa ini, apa yang sedang mereka bicarakan dan kedua-duanya pada waktu kemarin menyatakan tunggu kejutannya. Nah, apa kejutannya itu? Ya kita tunggu saja ini tahun 2025 dan saya sih menduga bahwa kejutan-kejutan seperti apa itu nanti akan sudah mulai terlihat ketika pasangan Pramono dan Rano itu dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Apakah Pramono dan Rano ini masih akan melibatkan Anies itu di Jakarta? Atau kalau tidak melibatkan Anies tapi mengakomodir timnya Anies, itu akan menjadi indikator bagaimana kejutan-kejutan itu mereka siapkan dan orang pasti akan
melihat kalau kemudian dua orang yang dimusuhi oleh Jokowi itu Anies Baswedan dan Ibu Megawati CQ PDIP itu bergabung, ini tentu akan jadi sangat menarik. Nah dari sini, dari acara kemarin itu, terlihat sekali kalau dia terisolir dan dia akan kesepian karena di dalam klub gubernur Jakarta atau ex gubernur Jakarta ternyata dia juga tidak nyaman. Orang seperti Pak Sutioso jelas dia berseberangan dengan Jokowi. Begitu juga dengan Fauji Bowo yang pernah jadi kompetitornya pada pilkada di Jakarta tahun 2012. Dan Ahok yang jadi sekutunya, bahkan Jarot juga, Jarot Saiful Hidayat dari PDIP kan jelas sekarang jadi musuhnya Pak Jokowi. Anies udah itu musuh secara tradisional. Jadi memang nggak nyaman suasana di Jakarta itu kalau misalnya diundang lagi, bukan hanya pas momen tahun baru ini, diundang lagi kumpul-kumpul ex gubernur Jakarta, pasti akan ada kekikukan dan Pak Jokowi masih akan bingung bagaimana memulai pembicaraan dengan mereka-mereka itu. Nah, yang berikutnya yang saya sebut tadi Presidential Club. Presidential Club ini kan kalau sekarang yang tersisa itu, oh, kok tersisa ya, yang masih hidup lah ya, ex-presiden Republik Indonesia itu kan tinggal Ibu Megawati, kemudian SBY, dan Pak Jokowi. Nah, dari tiga orang ini unik ya hubungannya. Ibu Megawati dengan Pak SBY itu juga sudah sejak lama tidak berkomunikasi. Ada ganjalan juga. Sementara dengan Pak Jokowi dengan Pak SBY itu sebenarnya juga secara paradigma dalam mengelola pemerintahan juga dia juga sangat berbeda. Hanya saja kemarin kan putra Pak SBY, Agus Harimurti sempat masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi dan kemudian sekarang dia masuk lagi di kabinetnya Pak Prabowo. Jadi ya walaupun sudah hubungan tapi pasti tidak akan terlalu mesra hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi. Beda dengan Pak SBY dengan Prabowo atau Prabowo dengan Pak Jokowi itu beda sekali. Nah dengan Ibu Megawati kalau dibandingkan misalnya apakah kadar kemarahan Ibu Megawati itu terhadap kedua orang ini bagaimana kadarnya jelas dipastikan kadar kemarahannya itu lebih tinggi kepada Pak Jokowi. Karena kalau Pak SBY ini kan dia sebenarnya ya bukan apa-apanya Ibu Megawati, hanya pernah menjadi menteri, jadi Menko Polhukam dan yang membuat Ibu Megawati marah kan ketika ditanya pada tahun 2004 apakah dia akan maju sebagai calon presiden atau tidak, dia menyatakan tidak, tapi ternyata dia tetap maju. Dan yang mungkin sebel lagi karena ternyata kemudian SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala mengalahkan Ibu Megawati. Tapi dengan Yusuf Kala apakah ada persoalan? Enggak ada persoalan karena kata Pak Yusuf Kala kalau dia secara terbuka ketika ditanya Ibu Megawati dia menyatakan akan maju bahkan berpamitan kepada Ibu Megawati. Jadi kalau balik tadi kita kira-kira hubungannya mungkin kalau mereka bertemu dalam satu ruangan Ibu Megawati mungkin sekarang senyumnya sedikit lebih lebar kalau ketemu Pak SBY. Mungkin nggak lebar-lebar amat, tapi tetap senyum gitu. Beda kalau dengan Pak Jokowi, saya kira jangankan untuk senyum, untuk bertemu saja Ibu Megawati dipastikan tidak akan mau. Jadi dari sini saja mimpi tentang presidensial club itu nggak mungkin terwujud dan itu yang menjelaskan mengapa Jokowi sekarang lebih memilih tinggal tetap di Solo dan belusukan ke berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah ini kan secara suasana politiknya itu sekarang lebih tetap nyaman buat Pak Jokowi setelah calon yang diusungnya di Kota Solo itu pasangan Respati dengan Astrid menang. Kemudian di Jawa Tengah pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin itu yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Jadi ini betul-betul Jawa Tengah ini jadi daerah kekuasaannya Jokowi. Jadi nyaman sekali Pak Jokowi tetap berlagak sebagai presiden, acting like presiden itu masih betul-betul bisa di Jawa Tengah. Nah, bagaimana dengan para wakil presiden? Ini juga cukup menarik ya. Kalau kita, siapa ya sekarang wakil presiden itu yang masih tetap hidup? Oh, ada Pak Tri Sutrisno yang paling senior. Kemudian Pak Yusuf Kala yang pernah jadi dua kali wakil presiden dan Pak Budiono. Siapa lagi ya satu lagi ya? Nggak ada ya karena kalau Hamzah Has kemarin-kemarin kan selalu hadir di oh, Pak Ma'ruf Amin, mohon maaf ya, Ma'ruf Amin kan yang terbaru. Mari kita juga bahas satu persatu bagaimana hubungan dengan para wakil-wakil presidennya, termasuk dua orang wakil presidennya Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin. Dengan Pak Yusuf Kala, kendati mungkin mereka tidak bermusuhan, tetapi terlihat sekali bahwa Pak Yusuf Kala itu sangat kritis terhadap Pak Jokowi. Banyak bongkar-bongkar fakta tentang keburukan, dalam tanda petik ya, saya nggak menyebutnya itu keburukan dari Pak Jokowi. Misalnya yang sering diungkapkan oleh Pak Yusuf Kala soal
pembangunan IKN yang katanya tidak pernah ada janji dalam janji kampanye mereka dan kemudian tidak pernah dibahas secara serius di kabinet, tiba-tiba saja dia minta izin kepada DPR untuk memindahkan ibu kota. itu itu salah satu kritik Pak Yusuf Kala. Banyak kritik-kritik lain termasuk ketika Pilpres kemarin Pak Yusuf Kala itu juga berseberangan dengan Pak Jokowi karena Yusuf Kala lebih mendukung Anies Baswedan Muhaimin ketimbang Pak Jokowi yang berada di belakang pasangan Prabowo dan Gibran itu dengan Yusuf Kala. Jadi ya kalau toh mereka mungkin dalam satu forum masih bisa bertegur sapa, tapi sebenarnya chemistry mereka sebenarnya tidak nyambung begitu. Dan bagaimana dengan Wapres yang lain, dengan Pak Tri Sutrisno? Pak Tri Sutrisno ini adalah figur yang dikenal nggak pernah punya musuh ya, tidak ada konflik karena pembawaan beliau yang friendly kepada siapapun begitu ya. Tapi ini dengan Pak Jokowi, dia juga punya ganjalan, terutama berkaitan dengan kasus putranya, Letnan Jenderal TNI Kunto, ya, yang kemarin itu di eranya Pak Jokowi sempat dimasukkan kotak karena kritiknya, karena dia menulis sebuah artikel Kompas dan kemudian dianggap itu artikel itu menyindir Pak Jokowi dan dianggap terlalu masuk ke ranah politik, sehingga kemudian di eranya Pak Jokowi itu dia betul-betul dimasukkan kotak loh ya, dipindah ke Wadan Kodiklat itu yang padahal biasanya kalau Pangdam Siliwangi itu karirnya akan terus meroket begitu karena ini salah satu pangdam penting di Jawa, dan dari situ kemudian malah dia dijadikan semacam apa staf ahli aja bidang 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 ekonomi kalau tidak salah di Wantanas. Jadi dia udah terpental sebenarnya karirnya dari struktur di TNI. Tapi begitu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, kan kartunya dihidupkan kembali. Dia diangkat menjadi Pangkogap Wilhan 1, ini pangkatnya bintang 3. Ini biasanya posisinya ditempati oleh para perwira tinggi dari Angkatan Laut, tapi dia yang pertama menjadi Pangkogap Ilhan 1 itu dari Angkatan Darat, dan kemungkinan besar dia hanya sebentar saja di situ dan nanti dia disiapkan untuk posisi yang lebih strategis lagi. Jadi ini pun mau tidak mau ini akan jadi ganjalan gitu. Padahal Pak Tri ini kan kalau di lingkungan TNI ini adalah sekarang tokoh satu-satunya tokoh senior yang sangat dituakan, dihormati di lingkungan TNI. Tapi dengan Jokowi pun juga ada persoalan. Bagaimana dengan Pak Budiono? Pak Budiono saya kira orangnya kan memang tidak ya dia sebenarnya bukan seorang politisi lah ya gitu, seorang dosen, kemudian pernah jadi gubernur Bank Indonesia, dari menteri, dan kemudian menjadi wakil presidennya dari Pak SBY. Tapi saya kira Pak Budiono dengan siapapun tidak ada persoalan. Bagaimana dengan Ma'ruf Amin? Ma'ruf Amin mungkin relatif kita tidak pernah ada ganjilan-ganjilan seperti itu. Tetapi satu hal sebenarnya kita menyimak banyak sekali pernyataan-pernyataan Pak Ma'ruf Amin yang juga tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan tapi itu memang di akhir-akhir ini. Salah satunya saya kira ini ketika Pak Ma'ruf Amin itu menerima kunjungan para ulama dari Banten yang mempersoalkan Pantai Indah Kapuk II. Dan kita tahu bahwa Pantai Indah Kapuk II ini kan salah satu perusahaan swasta yang di-backup penuh oleh Pak Jokowi sebagai balas jasa karena aguan pemiliknya itu menjadi konsorsium Taipan yang menyelamatkan muka Pak Jokowi ketika tidak ada satupun investor yang masuk ke IKN, dan kemudian Aguan bersama dengan 10 orang Taipan lainnya itu membentuk konsorsium dan melakukan pembangunan di IKN gitu. Dan sebagai imbalannya kan kemudian Pak Jokowi memberikan proyek PSN kepada Aguan, yakni Pantai Indah Kapuk, dan juga ke BSD, ini Sinarmas Group. Jadi dari situ saja terlihat bahwa dalam posisi Pak Ma'ruf Amin tidak sepakat dengan putusan Pak Jokowi untuk memberikan status PSN itu dan kemudian menjadi modal bagi Pantai Indah Kapuk merambah wilayah-wilayah di